Shalom saudara, ya selamat malam. Saya percaya damai sejahtera sukacita ada di hati kita dan memerintah dalam pikiran kita. Mari kita mau terus fokus pada Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan masalah yang hari-hari ini datang silih berganti, ya jangan mau digoyahkan. Tetap pandangan kita kepada Tuhan, tetap mata kita mau tertuju kepada Tuhan. Ya, kita mau percaya bahwa hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hanya orang-orang yang mau terus mengarah kepada Tuhan yang akan mengalami berkat pemeliharaan. Ya, jangan pernah saudara kita ini hatinya berubah, tapi kita mau terus fokus kepada Tuhan, mau terus bersandar dan berharap hanya pada Tuhan. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri juga semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita mau terus memuji menyembah Dia, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari kita fokus pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, lihat hati kami, kalau ada yang tidak beres, ada yang tidak berkenan, kalau ada sakit hati, amarah, kebencian, kepahitan, kami membuang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu menguduskan kami, Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Biar semua pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Layak dipuji, disembah,
segala raja. Mari sekali lagi kita proklamirkan ini di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, layak dipuji, layak disembah. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa. Kau dahsyat Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa kami mau memuji menyembah Engkau di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami mau tinggikan Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Biar terus pujian penyembahan keluar dari mulut kami Bapa. Biar terus ada nyanyian-nyanyian yang baru yang keluar dari hati dan mulut kami kepada Tuhan. Biarlah mulut ini terus kami pakai untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan biar terus kami mau bernyanyi Tuhan bagi kebesaran-Mu. Kami mau terus berkata, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Biar kami mau terus berkata, Engkau yang layak di hidup kami untuk disembah, ditinggikan. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib perkasa perbuatanmu, kami mau nyanyi. Kebaikanmu, buat rahmat anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur apapun persoalan kami hari-hari ini, kami mau tetap Tuhan mengiring Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami mau mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami tidak ingin hati kami berbelok. Kami tidak ingin Tuhan pandangan kami berbelok. Kami hanya mau terus setia kepada Tuhan. Kami hanya mau terus memandang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang agung dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ungkapan hati kami malam hari ini Bapa. Mari katakan sama-sama saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
lebih lagi mengiringmu. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Bapa, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, amin. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan harapan-harapan hidup kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Bapa ya bejana-Mu yang siap dibentuk oleh Engkau untuk memuliakan-Mu. Tuhan, bawa kami Bapa untuk mau terus dibentuk menjadi bejana yang indah di mata-Mu Tuhan. Lihat hidup kami, jika ada yang tidak berkenan, ampuni kami Bapa. Lihat pikiran kami, perkataan hati kami, dan seluruh hidup kami. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan, bahkan bawa kami senantiasa dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Kami datang membawa seluruh hidup kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami untuk terus mengiring Engkau sampai akhir usia kami Tuhan. Mari sekali lagi katakan saudara, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bawa kami untuk selalu mengiring Engkau dalam setiap keadaan apapun di hidup kami. Kami mau tetap berpegang pada firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjagai langkah hidup kami, bahkan anak-anak kami tetap dalam perkenanan dan kekudusan-Mu ya Bapa. Pegang tangan kami dalam terus mengiring Engkau Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam kehendak Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus bukakan setiap rahasia firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, ya shalom buat semua yang baru bergabung di acara Mesbah Doa malam hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-14. Iya, Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, dan Tuhan mengangkat Yesaya untuk memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat agar mereka tidak mengalami murka dan kutuk dari Tuhan. Baik, ayat pasal 14 sekarang judul perikopnya ejekan tentang Raja Babel ya. Ejekan tentang Raja Babel. Pasal 14 ayat yang pertama berkata, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Iya, saudara, ya bangsa-bangsa, ayat yang kedua di sana dikatakan, ayat yang kedua kita lanjut.
Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Saudara yang terkasih, tema utama dari kitab Yesaya adalah bahwa orang-orang bukan Israel akan bergabung dengan orang-orang Israel yang kembali. Rencana Tuhan adalah bahwa melalui umatnya yang setia, manusia di seluruh dunia akan diberkati. Ya, melalui keluarga Daud, seluruh dunia akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan harus tersedia bagi semua kelompok manusia dalam bahasa mereka sendiri. Kita tidak boleh membatasi kasih Tuhan kepada bangsa kita sendiri. Allah mengasihi seluruh dunia. Kita harus mendukung dan menolong misi-misi untuk menjangkau orang-orang yang belum mendengar kabar baik tentang keselamatan. Kita tahu bersama saudara, memang ketika itu Tuhan itu datang bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Tetapi pada akhirnya keselamatan itu diberi bagi setiap orang yang mau menerima dan membuka hati bagi semua bangsa-bangsa. Tuhan ingin lewat hidup kita ada banyak orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahkan lewat channel YouTube ini bangsa-bangsa boleh menerima kebenaran. Karena itu banyak yang minta supaya khotbah-khotbah saya diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris, dan sudah ada beberapa yang diterjemahkan, saudara. Puji Tuhan, ada orang-orang yang punya kerinduan, ibu saya mau menerjemahkan khotbah-khotbah ibu, saya mau melayani Tuhan. Wow, Tuhan itu luar biasa mengirimkan orang-orang yang punya hati, karena Injil harus diberitakan agar semua bangsa boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ya, di sini dikatakan bahkan bangsa-bangsa lain ya akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu ya kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan mereka. Ya, demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang dulu menawan mereka. Sekarang akan ditawan oleh mereka. Bahkan para penindas, ya, mereka akan dikuasai oleh mereka. Saudara, waktu orang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, keadaan itu bisa berbalik. Ketika kita mau bertobat, keadaan kita bisa berbalik. Karena itu hari-hari ini jangan sombong. Kalau kita diberikan Tuhan hidup, mari kita sungguh-sungguh pakai kesempatan hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan jangan takabur. Kenapa? Ya, orang yang dulu terbuang bisa jadi nanti ke depan akan dimuliakan. Sebaliknya orang yang tadinya mulia akan direndahkan. Saudara, saya mau berpesan buat setiap kita, hiduplah sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena nasib hidup kita itu hanya tergantung oleh ketaatan kita. Semakin kita taat, maka Tuhan akan semakin mempercayakan banyak berkat-berkat dalam hidup kita. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat-berkat rohani, damai sejahtera, bahkan tidak menutup kemungkinan berkat-berkat jasmani, supaya apa? Hidup kita ini menjadi saksi dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya, karena itu firman Tuhan berkata di balik keadaannya, ya, bahwa dulu orang-orang di Babel yang menawan mereka, menjadikan mereka hamba, tetapi pada akhirnya Tuhan membalik semua keadaan itu. Akhirnya mereka yang mengabdikan diri kepada bangsa Israel dan menjadi hamba bangsa Israel. Kita melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagian kita, mari terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga berkata begini: maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Saudara, di sini dikatakan ayat 3, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu
Ingat saudara, hari-hari ini mungkin kita menghadapi masalah, persoalan dan tekanan. Tapi ketika kita terus mau fokus pada kebenaran, kita fokus jaga hidup, jaga hati dalam kekudusan, maka satu saat kita akan melihat saudara, yang namanya masalah itu ada time limitnya. Yang namanya masalah itu ada waktu selesainya. Yang namanya masalah itu pasti ada batasan yang sampai selesai di mana. Jadi saudara, tetaplah percaya pada Tuhan, jalani hidup dengan bersukacita dan yang terutama dengan pertobatan, hidup dalam kekudusan, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam ketaatan, berbalik dari jalan yang jahat, maka kita akan melihat saudara, tidak akan selamanya kita mengalami kesakitan. Tidak selamanya kita mengalami kegelisahan. Tapi mari kita punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengaruniakan segala yang terbaik bagi hidup kita. Akan ada saatnya Tuhan memulihkan kesakitan kita. Akan ada saatnya Tuhan mengakhiri segala penindasan, kerja paksa. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun ada begitu banyak cemoohan, fitnahan, bahkan orang-orang yang tidak senang dengan kita, tetaplah fokus melihat kepada Tuhan. Karena cepat atau lambat semuanya akan terbukti bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita terus saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Ada saatnya di sini dikatakan, pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Pada hari Tuhan mengakhiri kerja paksa yang berat yang dipaksakannya kepadamu. Maka pada saat itu kita akan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Yang namanya orang jahat, orang iri hati, orang lalim, orang pemfitnah, orang pencemooh itu ada waktunya tergelincir. Bagian kita adalah tetap fokus pada kebenaran saja, biar Tuhan yang berurusan dengan mereka. Saudara, jangan terlalu gubris kalau hari-hari ini kita mungkin mengalami fitnahan, olok-olok, cemoohan atau celah. Itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk hidup kita. Bersyukurlah kalau kita diizinkan mengalami semua itu, biar kita semakin hari semakin dipertajam oleh Tuhan. Ayat yang kelima berkata begini saudara, ayat yang kelima, Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah. Ayat 6, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Murka Tuhan, pembalasan Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tidak tidur. Bagian kita hanyalah berserah, bagian kita hanyalah percaya dan jalani semua proses Tuhan itu, maka kita akan mengalami semua yang baik. Kenapa? Ada saat pembalasan dari Tuhan itu terjadi. Jadi saudara, pastikan hati kita kudus, pastikan hidup kita berkenan, semuanya itu Tuhan yang pegang kendali. Ayat berikutnya di sini dikatakan ayat yang ketujuh. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Jadi saudara, ayat-ayat ini bisa memiliki makna bahwa masa sekarang dan juga masa depan dalam kaitannya dengan Babel, kota dan kerajaan bersejarah itu akan dihancurkan selamanya. Babel juga dipakai sebagai gambaran tentang semua orang yang melawan Allah. Itu juga adalah gambaran bagi kita hari-hari ini. Jangan melawan Tuhan, jangan menjadi Babel, jangan ada roh Babel di dalam hidup kita. Apa itu roh Babel? Ini hanya saya dalam tanda kutip ngomong roh Babel. Jangan nanti saudara lagi bilang, itu Bu Debbie bilang kok ada roh Babel. Apa itu roh Babel? Artinya roh kesombongan di hadapan Tuhan, ketidaktaatan di hadapan Tuhan, seperti
seperti yang terjadi di Babel yang dihancurkan oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa hari-hari ini, saudara. Ini adalah gambaran bagi kita juga hari-hari ini. Orang-orang yang melawan Allah. Ya, Babel adalah kota yang melawan Tuhan. Jadi pada akhir zaman, semua orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Dan semua kejahatan akan dilenyapkan dari dunia sampai selama-lamanya. Kita berdoa supaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada roh Babel, yaitu roh yang melawan Tuhan. Tuhan kok dilawan, saudara? Kebenaran dilawan, tapi ada orang-orang yang melawan Tuhan. Saya masih mendengar ada istri-istri yang dilarang nonton khotbah saya. Ada suami-suaminya yang melarang istrinya, ada istri-istri yang melarang suaminya nonton khotbah. Ya, saudara, ini akan terjadi di akhir zaman, tapi ingat Tuhan yang akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki roh Babel, roh yang melawan Tuhan, saudara ya. Ayat yang kelima, yang keenam di sana dikatakan Tuhan akan menghancurkan, memukul bangsa-bangsa itu ya. Ya, kekuasaan memudar dengan cepat. Ya, Tuhan mengizinkan Babel memiliki kekuasaan hanya sementara. Ya, untuk sebuah tujuan, yaitu menghukum umat Tuhan yang tidak patuh. Jadi Babel diizinkan Tuhan hanya punya kekuasaan sementara dengan satu tujuan apa? Menghukum umat Tuhan yang tidak patuh. Jadi saudara percayalah bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah seizin Tuhan. Apapun itu seizin Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan protes. Ketika sesuatu terjadi itu seizin Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan Babel sejenak mengalami kemuliaan dan kemasyuran. Hanya untuk menghukum umat Tuhan yang tidak patuh dan tidak taat. Ketika tujuan itu sudah berakhir, begitu juga dengan kekuatan mereka itu, kekuasaan tersebut sudah berakhir, ya selesai juga ya. Jadi Tuhan itu hanya mengizinkan, tapi kalau sudah selesai rencana Tuhan ya sudah selesai. Ya, hati-hati saudara, jangan sampai hidup kita hari-hari ini kelihatannya diberkati, tapi akhirnya kita jatuh karena kita memiliki roh Babel. Ya, berhati-hatilah untuk menaruh kepercayaan pada kekuatan manusia, karena suatu saat kekuatan itu akan memudar. Tidak peduli betapa kuat tampaknya saat ini. Mari jangan kita hidup dengan kesombongan, kita menaruh kepercayaan pada harta atau apapun yang kita miliki, tapi kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang terus berpegang pada firman Tuhan, ya, yang terus hidup menaruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 sekarang. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu. Wah, sampai pohon-pohon aja bersuka cita. Orang jahat itu kalau jatuh orang bersorak-sorai, saudara. Makanya jangan jadi orang jahat. Kita mau belajar jadi orang baik, tapi hidup ini memang susah, saudara. Kita susah ya diomongin, kita senang makin diomongin. Tapi inilah hidup, jalani aja. Yang penting adalah apa kata Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita susah diomongin, tuh kan hidupnya susah karena gini. Waktu kita senang diomongin juga. Ya, jadi bagian kita ya itulah hidup ini. Kita berusaha untuk hidup lurus-lurus aja, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Gak usah peduli kanan kiri, gak usah peduli orang mau ngomong apa. Kita lihat saja pada Tuhan, saudara ya, memandang saja kepada Tuhan, karena itu yang terpenting. Ya, kita mau berlari bersama Tuhan, gak usah fokus, gak usah peduli dengan omongan apapun, kita mau fokus pada omongan Tuhan. Kenapa? Karena orang itu kalau jahat waktu dia jatuh, di sini dikatakan pohon-pohon aja bersuka cita atas kejatuhan Babel. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Ya, bayangkan saudara ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati dan disertai Tuhan, bahkan menjadi berkat. Ayat 9 berkata, ya, dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Ya, saudara bayangkan ya, dunia orang mati aja gemetar untuk menyongsong kematian mereka. Bayangkan saudara,
saudara. Sampai dunia orang mati aja rasanya nggak mau terima kesombongan mereka kalau Tuhan menghukum. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menjagai langkah kita dan kita mau terus hidup dengan rendah hati, tidak seperti Babel. Ayat 10, sekaliannya di sana dikatakan, sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Ya, sudah menjadi sama seperti kami, ya. Ayat 11, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Saudara, ketika kita hidup diberkati, jangan melupakan Tuhan, jangan takabur. Ya, hiduplah dengan takut Tuhan dan rendah hati. Kenapa? Kalau saatnya orang itu dimurkai Tuhan, keadaannya akan sangat mengerikan. Lapik tidurnya ulat-ulat, ya, cacing-cacing sebagai selimutmu. Diturunkannya kemegahanmu. Makanya kalau Tuhan percayakan suatu, hiduplah dekat dengan Tuhan, saudara. Biar hidup kita mau dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ayat 12 berkata, ya, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Iya, bintang timur atau putra fajar mungkin adalah nama-nama yang dipakai untuk menyembah raja-raja Asyur dan Babel. Lebih besar kemungkinan itu berarti bahwa mereka akan pudar seperti bintang fajar ketika matahari terbit. Ya, jadi ini digambarkan sebagai bintang fajar, kemegahannya dulu, ya, kemegahannya, keperkasaannya, ya, bintang timur putra fajar, dulu gagah perkasa, sekarang kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kemegahan Asyur ini juga bisa berbicara tentang dewa-dewa raja-raja Asyur dan Babel yang mereka sembah, saudara, ya, tetapi akhirnya jatuh karena Tuhan yang menghukum mereka. Ayat 13 berkata, ya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Engkau hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, ada beberapa penafsiran untuk oknum yang jatuh dalam ayat-ayat ini. Ya, kita sering mendengarkan ayat ini dipakai sebagai lambang kejatuhan Lucifer, ya, dari sorga. Yang pertama, dia adalah iblis, ya. Karena oknum tersebut di sini terlalu berkuasa untuk bisa dianggap sebagai raja manusia manapun. Sekalipun iblis mungkin lebih cocok dengan ayat ini, ya. Jadi saudara, ya, ayat 12 sampai 14 ini, ya, mungkin menggambarkan Lucifer, iblis lebih cocok. Tapi dia tidak cocok dengan bagian yang lain dari pasal ini. Jadi ada banyak pertimbangan, ya. Sebagian orang menganggap ini adalah gambaran Lucifer yang jatuh, yang ingin menyamai Allah, tetapi ada penafsiran lain juga yang beranggapan, ya, itu tidak cocok, ya. Ini mungkin juga menggambarkan Sanherib atau Nebukadnezar, raja-raja dengan kekuasaan yang hebat. Rakyat mereka menganggap keduanya sebagai dewa. Raja-raja ingin memerintah dunia. Ini bisa menunjuk kepada iblis atau juga seorang raja manusia yang luar biasa, mungkin Nebukadnezar, karena Babel digambarkan sebagai tempat kediaman kejahatan. Itu ada dalam kitab Wahyu, saudara, ya. Kesombongan merupakan dosa iblis juga, dosa Babel sama, saudara, ya. Kesamaan dalam ketiga pandangan itu adalah kebenaran bahwa kesombongan dengan sengaja melawan Tuhan dan akan menyebabkan penghukuman. Israel melakukan kesalahan karena terlalu sombong untuk tidak bergantung kepada Tuhan, dan akhirnya mereka juga
jatuh dan dipukul oleh Tuhan, dan kita semua rentan terhadap kesalahan yang sama. Jadi memang ayat ini bisa seringkali dipakai untuk gambaran Lucifer yang telah jatuh dibuang ke bumi. Tapi ingat, Babel pun ini menggambarkan tentang Raja Nebukadnezar yang juga berkuasa pada waktu itu. Dan ingat, memang roh kesombongan itu berasal dari iblis, ya, mau menyamai Tuhan. Raja-raja pada waktu itu, terutama Nebukadnezar, sudah dianggap seperti dewa yang disembah oleh rakyatnya, disamakan dengan Tuhan, tapi Tuhan memukul dia jatuh, saudara, kalah dan tergelincir. Ayat yang ke-15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ia tadinya mau meninggikan diri, ternyata dibuang jauh ke dalam liang kubur. Ayat yang terakhir, ayat 16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Ya, kita bahas sampai ayat 16 dulu karena waktunya sudah habis, saudara. Dari perikop ini kita melihat, ya, orang-orang yang mau melawan Tuhan, apalagi mau menyamakan diri dengan Tuhan. Artinya apa? Kita berpikir bahwa semua yang kita raih adalah dari diri kita. Dosa kesombonganlah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita mau terus setia untuk mencari Tuhan. Kita mau berkata hari ini, mengiring-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan dengan sepanjang umur hidup kami, untuk terus setia Tuhan, mencari perkenanan-Mu. Kami mau mengiring Tuhan, bahkan apapun persoalan kami, apapun yang kami hadapi di hidup ini, kami mau terus mengiring Engkau. Karena Engkaulah kekuatan di hidup kami. Mari saudara, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Katakan dengan hatimu, yuk sama-sama. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau menjadi bejana-bejananya Tuhan yang siap untuk dibentuk. Bejana adalah tanah liat yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Tuhan di hidup kami, kami bukan siapa-siapa. Bentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu Bapa. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana yang utuh di hadapan-Mu Tuhan. Jika bejana itu belum sesuai dengan kehendak-Mu, hancurkan lagi bejana itu dan bentuk kembali menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami rela dibentuk oleh Tuhan, karena sesungguhnya kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah hamba dan alat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus hari ini buat setiap rumah tangga, keluarga yang terus setia datang kepada-Mu. Ada istri, suami, anak-anak yang terus berdoa mengharapkan anugerah Tuhan. Turunlah kiranya anugerah-Mu atas setiap keluarga dan rumah tangga. Biar suami menjadi suami yang bertanggung jawab, imam yang benar, istri-istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Jika ada yang belum bertobat, Tuhan selamatkan. Kami tak berdoa buat suami kami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Jamah dan lawat Tuhan, datanglah kerajaan-Mu bagi keluarga rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami yang terus Tuhan sedang ada dalam
masa belajar, sekalipun masih lihat online, Tuhan memberkati mereka, berkati guru-guru mereka, hikmat akal budi turun, berkati Tuhan setiap anak-anak kami yang mencari kuliah, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang bergumul untuk jodoh. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, jodoh mereka yang terbaik dari Tuhan, karena pernikahan mereka adalah untuk menggenapi rancangan kerajaan sorga. Tuhan juga Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang ingin punya keturunan, yang ingin hamil, Bapa, Engkau memberkati setiap kandungan yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Ada kehamilan ilahi sehingga lahir keturunan ilahi yang akan menjadi anak-anak Tuhan dan anak-anak yang menggenapi rencana-Mu, Bapa. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, mungkin Tuhan sakit apapun juga, Tuhan menjamah, berikan kesembuhan di dalam pembaringan mereka, Tuhan di tempat tidur, obat-obatan yang dipakai Tuhan jamah, bahkan mereka boleh berjumpa dengan kehendak-Mu secara pribadi atas hidup mereka. Berkati para orang tua kami Tuhan yang sudah berumur di senja, Tuhan Engkau memberkati di masa tua mereka damai sejahtera sukacita, bahkan Engkau juga memberkati Tuhan para single parent, Tuhan tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Berkati Tuhan orang-orang yang terus bergumul untuk keluar dari persoalan masalah mereka, Tuhan yang mengharapkan keluar dari ikatan dosa, ya ketergantungan dengan narkoba, minuman keras, rokok, judi, ya bahkan juga yang terikat dengan kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat juga dengan ketakutan, kecemasan, dalam nama Yesus dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami membutuhkan Engkau yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa siap orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, jagai, bahkan Tuhan Engkau mempertemukan orang-orang yang menjadi utusan Tuhan. Pakai juga kami untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Mereka yang mengandalkan Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kami terus melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar tercurah damai sejahtera Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan di atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Tuhan kami juga berdoa buat Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat untuk menyelesaikan semua persoalan di atas bangsa ini. Tuhan tutup bungkus dalam kesehatan, kekuatan juga keluarga mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai bangsa ini dalam segala persoalan yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk TNI Polri Tuhan, mereka yang terus menjaga NKRI ini, terutama hari-hari ini Tuhan ketika sedang ada banyak permasalahan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, nyatakan yang benar, nyatakan yang salah Tuhan. Biarlah Bapa ada kebenaran yang dibukakan, semua yang terselubung Tuhan akan singkapkan. Berkati Tuhan terutama di tubuh Polri hari-hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati TNI juga, berkati mereka boleh bergandengan tangan. Berkati para medis Tuhan yang terus bekerja untuk kepentingan semua orang-orang yang terjangkiti virus hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan Engkau menjagai mereka, keluarga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan kematian. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengikat kuasa COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Kami tidak perlu takut karena mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus lepaskan berkat buat bangsa-bangsa, bahkan yang malam hari ini ikut berdoa di seluruh benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Itu Tuhan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada kematian massal di seluruh dunia, yang ada pertobatan massal. Tuhan sudah memilih pendoa-pendoa di negara-negara ini yang terus setia berdoa di mesbah doa. Terima kasih Bapa untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau, mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati dengan channel ini, jangan lupa bagikan channel ini kepada teman saudara, keluarga saudara yang juga mengalami masalah, supaya mereka juga dikuatkan. Jangan lupa sempatkan pencet tombol like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat dan bersukacita. Shalom.